Om Swastiastu. Gimana kabar Pak Guru? Baik. Baik, ini sehat. Sehat. Pak Guru, nah maksud saya kesini adalah untuk melakukan pendampingan individu 2 untuk menyambut Loka Karya 3 yang akan dilaksanakan hari Sabtu ini. Nah, mudah-mudahan Pak Guru Aris sudah melakukan berbagai kegiatan yang sudah kita bahas di Loka sebelumnya, yakni pembentukan komunitas praktisi. Nah, mengenai langkah-langkah pembentukan komunitas praktisinya, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan Pak Guru. Yang pertama, nah bagaimana pengalaman Pak Guru ketika Pak Guru merintis komunitas praktisi tersebut? Baik, terima kasih atas waktunya. Terkait dengan pengalaman saya ketika membentuk komunitas praktisi tersebut, banyak hal memang kelemahan, kelebihan yang saya dapatkan di sana. Yang pertama, kelebihannya adalah teman-teman semua kita jadikan komunitas praktisi bersama untuk jadikan Teman-teman sejawat di teman-teman sejawat. Kemudian saya sosialisasikan kegiatan-kegiatan apa, kita berkolaborasi di sana untuk menciptakan budaya-budaya positif di sekolah ini. Nah, kelemahannya adalah karena waktu yang kita miliki batas antara yang teman sejawat yang satu dengan teman sejawat yang lain, sehingga ini menjadi titik kelemahan kita dalam berkomunikasi. Tapi dalam hal ini kita sudah sudah kita antisipasi untuk kegiatan-kegiatan ini sehingga kita bisa programkan ke depan menuju yang lebih baik. Nah, selanjutnya, apakah komunitas praktisi tersebut sudah sesuai dengan visi dan tujuan dari program tersebut? Untuk visi dan tujuannya sudah kami coba untuk berusaha mendekati kegiatan kita usahakan untuk bisa mencapai visi yang sudah kita sepakati bersama. Visinya sudah mendekati berarti ya. Nah, apakah ada tantangan selama Pak Guru membentuk komunitas praktisi di lingkungan sekolah itu? Nah, untuk tantangan seperti yang saya sampaikan tadi, tantangannya adalah satu dari segi waktu. Kita susah mengatur waktu yang kita miliki, yang artinya kita akan berbeda-beda di sini, kegiatan kita berbeda-beda, sehingga harus benar-benar perfect untuk memprogramkan hal tersebut. Kemudian yang kedua, dari segi komunikasi, tantangannya adalah bagaimana kita mengajak mereka untuk lebih aktif. Itu yang tantangan ke depan yang harus kita lebih perbaiki. Berarti ada dua tantangan ya, dari segi waktu dan bagaimana caranya menjalin komunikasi yang multi arah gitu ya. Oke. Nah, mudah-mudahan tantangan-tantangan yang ada ini artinya tidak menjadi penghalang bagi Pak Guru Aris selaku CGP untuk terus bergerak mensosialisasikan program guru penggerak ini. Nah, kemudian apa saja hal yang menarik selama Pak Guru menerapkan komunitas praktisi di sekolah? Nah, hal yang menarik di sini, banyak hal yang saya dapatkan. Satu, banyak di sini adalah kita bisa berkolaborasi dengan teman-teman, sharing pendapat, sharing pemecahan masalah yang kita hadapi. Nah, sehingga kita bisa gunakan sebagai evaluasi dan penguatan kita untuk melakukan hal-hal positif di sekolah ini. Oke. Sudah banyak hal menarik yang Pak Guru temukan ya. Nah, sekarang kita akan ke bagian inti pendampingan. Nah, yang pertama, apa saja usaha yang sudah Bapak CGP lakukan dalam mengembangkan disiplin positif siswa di kelas? Untuk disiplin positif di kelas sudah saya lakukan adalah satu, pertama adalah membuat keyakinan kelas. Itu utamanya kita membuat kesepakatan kelas dengan anak-anak sehingga mereka bisa mengikuti kegiatan-kegiatan positif yang sudah kita sepakati bersama. Salah satunya ya, membuat keyakinan kelas. Nah, kemudian bagaimana tanggapan murid terhadap kegiatan-kegiatan pengembangan budaya positif yang Pak Guru lakukan? Nah, untuk tanggapan anak-anak semua, saya rasa mereka ketika diajak membuat kesepakatan itu luar biasa, antusiasnya sangat luar biasa. Mereka artinya mereka lebih nyaman dengan apa yang disepakati.
Kemudian mereka mau, setelah kita buat kesepakatan itu, mereka benar-benar mau menjalankan dengan baik, sehingga budaya-budaya positif yang kita harapkan bisa berjalan dengan baik. Oke. Apakah ada tantangan selama melakukan budaya positif? Nah, untuk tantangan sudah barang tentu di sini, karena anak-anak itu multi tafsir, artinya karakter mereka berbeda, karakteristik mereka berbeda-beda. Kita memang harus benar-benar, tantangannya adalah memperhatikan mereka dengan jumlah yang begitu kompleks. Kita tidak bisa secara maksimal memperhatikan satu persatu anak-anak tersebut. Berarti perlu ada strategi khusus ya, bagaimana Perlu ada caranya strategi. anak yang kompleks ini bisa semuanya terlayani dengan maksimal gitu ya. Oke. Nah terus perubahan apa yang sudah Bapak rasakan selama menerapkan budaya positif itu? Nah, untuk perubahan-perubahan yang saya rasakan, saya lihat di anak-anak itu mereka lebih bahagia ketika diajak berkomunikasi di kelas, dalam proses pembelajaran mereka lebih senang dan gembira dalam mengikuti pelajaran. Kemudian yang kedua, dengan budaya-budaya positif yang saya sosialisasikan dengan anak-anak, nah anak-anak sudah mulai menerapkan kegiatan-kegiatan tersebut dengan penuh tanggung jawab. Mereka lebih karakternya lebih bagus dari sebelumnya. Berarti banyak perubahan karakter yang terlihat ya dari kegiatan pembebasan budaya positif itu. Nah kemudian apakah Bapak sudah menyelesaikan tugas-tugas untuk persiapan Loka 3? Nah, untuk persiapan Loka 3, saya sudah coba untuk mempersiapkan hal tersebut, cuman belum secara maksimal karena saya masih bingung untuk ininya, yang semua tugas-tugas yang mana harus diselesaikan, semuanya masih bingung. Mohon artinya petunjuk sehingga bisa saya selesaikan hari ini. Oke. Nanti silakan kita saling sharing ya. Kalau ada kendala tolong disampaikan, siapa tahu bisa artinya kita bertukar pikiran terkait tugas-tugas yang ada. Nah, kemudian apakah Bapak mengalami kesulitan dalam menyelesaikan tugas itu? Untuk kendala tugas mungkin karena saya artinya banyak tugas yang lain, mungkin itu yang menjadi tantangan saya untuk ke depannya, artinya mengatur manajemen waktu yang saya miliki sehingga bisa menyelesaikan semua tugas-tugas yang ada. Oke, terus nah apa rencana ke depan yang akan Bapak lakukan bersama komunitas praktisi yang sudah terbentuk? Untuk rencana ke depan TL-nya sudah saya ajak teman-teman di sini. Kebetulan sudah ada GP, ya, guru penggeraknya sudah selesai, kemudian CGP berdua yang sama Lapaita, dan teman-teman semua yang sudah saya masukkan ke dalam komunitas itu akan melakukan budaya-budaya positif yang saya dapatkan di Jalan Guru Penggerak, sehingga untuk kita perbaiki visi dan misi. Nanti ke depannya di bulan Juli sudah kita rancang untuk perbaikan visi dan misi yang memang benar-benar menghamba pada murid. Artinya di sini fokus pelajaran Pancasilanya biar bisa benar-benar mengenal. Itu sudah ya. Nah sekarang ke bagian akhir pendampingan hari ini Pak Guru, apa hal yang paling menarik yang Pak Guru rasakan selama pendampingan hari ini? Nah, hal yang menarik yang saya dapatkan di sini dari awal sampai akhir ini itu luar biasa. Bapak Wayan sudah memberikan artinya penguatan, memberikan sosialisasi kepada saya, memberikan pendampingan yang luar biasa. Banyak hal positif yang saya dapatkan di sini, artinya wawasan dan ilmu pengetahuan yang diberikan oleh Pak Wayan itu sangat luar biasa. Semoga saya bisa terapkan di sini dengan baik. Terima kasih. Nah terus apa yang perlu diperbaiki ke depan untuk kegiatan pendampingan selanjutnya? Mungkin untuk pendampingan selanjutnya saya mohon artinya selalu memberikan bimbingan kepada saya, karena terus terang kemampuan saya hanya kurang begitu. Artinya di sini saya butuh sosialisasi lebih banyak untuk artinya informasi-informasi terkait dengan budaya-budaya positif ini dan kegiatan-kegiatan CGP ini mohon diberikan artinya sosialisasi lebih. Terima kasih. Oke, siap Pak Guru.
Oke, terima kasih Pak Guru atas atensi dalam menjawab beberapa hal terkait pendampingan individu hari ini. Nah, mudah-mudahan apa yang Pak Guru sampaikan tadi terus artinya dilakukan sehingga budaya positif di sekolah ini bisa berjalan dengan baik. Nah, kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf selama pendampingan ini. Kata saya akhiri dengan salam saya. Om Santi Santi. Om Santi 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 Om.